Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan soleha, apa kabar kalian semuanya? Mudah-mudahan dalam kondisi sehat walafiat, penuh dengan kebahagiaan. Bertemu lagi dengan Pak Ade dalam pembelajaran PAI atau PABP untuk kelas 4. Seperti biasa, penggunaan buku rujukan adalah buku Senang Belajar Agama Islam dan Budi Pekerti, penerbit Erlangga. Baik anak-anak yang soleh dan soleha, kita lanjutkan untuk materi PAI kali ini adalah tentang bab ke-14, masih tentang di bab ke-14, yaitu subjudul Wali Songo, part yang pertama. Kisah Sunan Gresik. Di situ ada fotonya, bagian dari yang diklaim ataupun yang diyakini sebagai foto dari Sunan Gresik ya. Baik anak-anak yang soleh-soleha, agar lebih berkah, mari kita awali pembelajaran ini dengan membaca suratul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, alhamdulillah setelah membaca suratul Fatihah, maka kita lanjutkan pembelajaran selanjutnya. Anak-anak yang soleh dan soleha, siapa itu Wali Songo? Ya, maka di sini disebutkan kata wali berasal dari bahasa Arab, yaitu wala atau waliya, yang berarti dekat, yang berperan melanjutkan misi kenabian. Kemudian di dalam Al-Quran, istilah ini dipakai dengan pengertian kerabat, teman atau pelindung, termasuk di dalamnya arti dari pemimpin ya. Dalam melanjutkan misi dari kenabian tersebut, para wali yang lebih sering disebut Wali Songo selalu mengajak pada ajaran Islam ahli sunnah wal jamaah. Wali Songo artinya wali yang 9 ya. Songo itu bahasa Jawa, artinya 9, karena mereka ada 9 orang. Dakwah yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menerapkan ajaran Islam adalah melalui keteladanan yang baik dan pendekatan pada kondisi masyarakat pada waktu itu. Dalam penyebaran Islam di Jawa, Wali Songo dianggap sebagai kepala kelompok dari sejumlah besar mubaligh Islam ya. Mubaligh itu adalah penceramah ataupun para dai yang mengadakan dakwah di daerah-daerah yang belum memeluk Islam. Untuk lebih jelasnya silakan nanti disimak ya penjelasan masing-masing dari biografi. Nah, sekarang dilanjutkan tentang kisah Sunan Gresik. Nah, baik anak-anak, tentang kisah Sunan Gresik. Nah, ini tentang Sunan Gresik ya. Sunan Gresik adalah atau disebut juga Maulana Malik Ibrahim atau Maulana Malik Ibrahim, juga dikenal dengan panggilan Maulana Maghribi atau Syekh dari Maghribi, Syekh Maghribi, karena berasal dari wilayah Maghribi ya, atau sekarang disebut negara Maroko ya, di Afrika Utara. Maulana Malik Ibrahim datang ke tanah Jawa tahun 1404 Masehi ya. Kedatangan Maulana Malik Ibrahim ke tanah Jawa tercatat sebagai orang Islam pertama yang masuk ke Jawa ya. Ini di dalam sejarah, meskipun ada berbagai macam versi ya tentang masuk Islamnya ke tanah Jawa ya. Oleh karena itu kedatangannya dianggap sebagai permulaan masuknya Islam di Jawa ya. Kemudian dilanjutkan, Sunan Gresik berdakwah di daerah Gresik, Jawa Timur hingga beliau wafat pada tanggal 12 Rabiul Awal 882 Hijrah
bertepatan dengan tanggal 8 April 1419 Masehi. Beliau dimakamkan di pekuburan Gapura, Waten, Gresik, Jawa Timur. Ya, jadi ini adalah sunan yang pertama bernama Maulana Malik Ibrahim, dan beliau itu adalah seorang ulama yang datang dari daerah Maghribi ataupun Maroko di daerah Afrika Utara, ya, berdakwah di daerah Gresik, ya, selama kurun waktu ya 15 tahun, ya, kurun waktu 15 tahun dari mulai 1404 sampai 1419 Masehi, ya, beliau dimakamkan di pekuburan Gapura. Nah, ini adalah bagian dari yang antum harus kenal dari sakofa ataupun pemahaman antum bahwa dakwah itu dilakukan oleh orang-orang terdahulu juga kepada masyarakat, ya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, karena materinya singkat ya tentang Sunan Gresik ini, maka langsung saja tugas buat kalian adalah Wali Songo pertama adalah orang Arab, ya. Maksudnya dia ke Arab-Araban ataupun memang dari luar gitu, ya. Disebutkan dari Maroko, ya. Memang di sana juga banyak orang Arab, ya. Carilah siapa yang mengutus Wali Songo datang ke Indonesia. Silakan kalian cari, karena mereka datang ke Indonesia itu bukan atas iseng. Gak bisa mereka Wali Songo kok datang ke Indonesia dengan iseng, tapi mereka itu pasti ditugaskan. Nah, siapakah yang menugaskan para Wali Songo, ya, atau wali yang pertama datang ke Indonesia, seorang dai itu untuk berdakwah, menyampaikan agama Islam kepada orang Indonesia ataupun Nusantara yang pada waktu dulu masih mungkin beragama animisme, dinamisme, ya, menyembah selain Allah tetapi kepada barang seperti batu, gunung, pohon, laut gitu, ya. Nah, itu namanya animisme, dinamisme, ataupun masih menganut agama dari kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha, ya. Jadi maka agama Islam kemudian dikenalkan dengan penuh kedamaian kepada umat ataupun kepada rakyat dari Nusantara, ya. Maka pertanyaannya adalah siapa yang mengutus Wali Songo pertama kali ke Indonesia? Baik anak-anak, silakan jawabannya dituliskan di buku tulis tugas, nanti dikumpulkan ke grup pengumpul tugas, ya. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, sekian saja untuk materi kali ini untuk judul Sunan Gresik atau Syekh Maulana Malik Ibrahim, ya. Baik anak-anak yang soleh-solehah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.